Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, sehat jasmani dan rohani. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil tulisan saya, yaitu artikel yang berjudul Studi Kitab Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Quran dan Pemikiran Metode Tafsir Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dengan kerangka analisis metodologis menurut Islah Gusmian. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya, amin ya Allah rabbal alamin. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung mempresentasikan isi dari artikel yang saya buat. Yang pertama, mari kita mengenal lebih dekat tentang Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Beliau nama aslinya yaitu Nasaruddin Umar, dilahirkan di Ujung Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni tahun 1959. Kemudian ayah beliau bernama Haji Andi Muhammad Umar. Beliau seorang guru sekolah dasar di kotanya, sedangkan ibunya yaitu Hajah Andi Bunga Tungke. Sehari-harinya disibukkan dengan usaha konveksi. Nah itu keluarga, sedikit tentang keluarga Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kemudian latar belakang pendidikan beliau, beliau memulai pendidikannya di sekolah dasar. Beliau juga dari semenjak sekolah dasar sudah menginjakkan kakinya atau masuk ke dalam pendidikan agama Islam atau yang disebut pondok pesantren. Nah, ketika beliau kelas 3 SD, beliau itu sudah dipindahkan oleh ayahnya ke pesantren, yaitu pesantren As-Sa'adiyah di Sengkang dari tahun 1971 sampai 1976. Nah, kemudian beliau melanjutkan studinya ke SMP, tingkat tingkat aliyah, akhirnya ke jenjang perguruan tinggi. Beliau melanjutkan studinya di Fakultas Syariah IAIN Alauddin Hulu Ujung Pandang. Nah, setelah menyelesaikan gelar sarjananya, beliau diberi kepercayaan oleh kampus tersebut, yaitu IAIN Alauddin, untuk bertugas sebagai staf pengajar di Fakultas Syariah. Nah, selain itu beliau juga menjabat sebagai pembantu dekan 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Al-Ghazali Ujung Pandang, di sekota dengan kampus beliau dulu tersebut. Nah, kemudian beliau juga menjadi direktur SLTP dan SLTA Pesantren Pondok Madinah Ujung Pandang hingga sampai mendapat PNS penuh. Nah, kemudian beliau melanjutkan kembali studinya di IAIN Syarif Hidayatullah yang sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kemudian menyelesaikan S2-nya tanpa tesis karena beliau mencapai nilai yang sangat baik. Jadi beliau lulus itu tanpa tesis karena nilainya yang sangat gede. Itu beliau menyelesaikan S2-nya pada tahun 92. Kemudian meraih penghargaan doktor terbaik di program Pasca Sarjana IAIN Jakarta
dalam bidang studi Islam tahun 99, dengan judul disertasi. Nah, dengan disertasinya yang berjudul perspektif gender dalam Al-Qur'an, yang kemudian dijadikan buku dengan judul Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, yang sedang artikel saya ini merujuk pada buku-buku beliau. Nah, beliau ini Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar ini memiliki banyak karya. Yang pertama, salah satunya yaitu antropologi jilbab dalam perspektif feminisme dan penafsiran Islam. Kemudian pengantar sosiologi gender. Selanjutnya yaitu teologi menstruasi antara mitos dan mitologi dan kitab suci. Nah, kemudian kodrat perempuan dalam perspektif Al-Qur'an. Beliau ini salah satu ulama feminis ya, sehingga karya-karya beliau tentang kesetaraan gender. Langsung saja mari kita lanjutkan ke sejarah penulisan kitab tafsir ini atau buku yang diciptakan oleh beliau. Penelitian yang dilakukan oleh beliau atau Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar ini dipicu oleh kegelisahan intelektual. Sebagai seorang akademisi dan cendekiawan muslim terhadap problematika yang muncul di kalangan umat Islam berkaitan dengan persoalan gender. Nah, menurut beliau kesalahpahaman terhadap istilah gender berakibat terjadinya ambiguitas antara gender dan biologis, padahal keduanya jelas berbeda. Genetis dan seks adalah pensifatan dua jenis kelamin secara biologis, seperti laki-laki adalah memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi. Nah, ini kodrat yang melekat selamanya dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Misal, perempuan itu lembut, cantik, emosional. Nah, sedangkan laki-laki itu kuat, perkasa, dan rasional. Nah, beliau ini ingin mengangkat derajat kaum wanita yang terjadi di kalangan pesisian atau di pedalaman. Itu seorang wanita itu ya derajatnya di bawah laki-laki, yang dimana segala pekerjaan rumah, segala bertumpuk pada perempuan, padahal kan enggak, aslinya kan tidak. Nah, dengan menulisnya buku ini beliau ingin mengangkat derajat kaum wanita sehingga dalam konteks kehidupan laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama. Karena dalam Al-Qur'an pun konsep takwa, dalam masalah takwa itu siapa yang paling takwa, yang dicintai Allah itu siapa yang paling takwa, bukan dilihat dari jenis kelamin. Nah, di situ dalam ayat-ayat masalah takwa pun tidak dijelaskan masalah laki-laki dan perempuannya. Kemudian dalam konsep khalifah, manusia itu dijadikan khalifah di muka bumi ini ya, yang namanya manusia itu laki-laki dan perempuan, tidak melihat jenis kelamin. Maka dari kesimpulan itu lahirlah kesetaraan gender. Nah, kemudian metode penulisan yang digunakan dalam buku tafsir ini yaitu yang pertama sistematika penyajian tafsir, yaitu beliau menggunakan sistematika penyajian tematik, yaitu sistematika penyajian yang berdasarkan pada tema tertentu, ada ayat-ayat atau juz tertentu. Tidak seperti kitab tafsir lain seperti tafsirnya contoh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu menyajikan secara runtut dari misalkan dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, beliau ini menafsirkan ayat Al-Qur'an itu
sistemnya tematik, penyajian tematik, apa namanya tuh, berdasarkan tema atau ayat-ayat tertentu saja. Kemudian bentuk penyajian tafsirnya, beliau ini bentuk penyajian rinci, yang mana menyajikan buku ini atau menafsirkan sebuah ayat itu dengan menggunakan penyajian secara rinci, yaitu tidak terlewat sedikit pun apa yang dibahasnya. Kemudian gaya bahasa penulisannya, yaitu kan Islah Gusman itu menyajikan empat model, yaitu gaya bahasa penulisan kolom, penulisan reportase, penulisan ilmiah, dan penulisan populer. Nah, beliau sendiri, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, menyajikan kitab tafsir dengan gaya bahasa penulisan ilmiah, di mana dalam bukunya terdapat gaya-gaya penulisan ilmiah seperti adanya footnote atau body note dan yang lainnya. Kemudian bentuk penulisan tafsir. Nah, bentuk penulisan tafsir ini beliau menulisan bentuk penulisan tafsir ilmiah, yang mana sudah saya tadi sebutkan. Beliau menyajikan kitab tafsir dengan penulisan secara ilmiah, yaitu dengan ditandai adanya footnote, body note, dan yang lainnya. Kemudian ada bentuk penulisan tafsir non ilmiah, yaitu seperti kitab klasik seperti kitab tafsirnya Ibnu Katsir, kemudian tafsirnya siapa namanya tuh, Ibnu Abbas, dan yang lainnya. Kemudian sifat mufasir. Nah, di sini sifatnya ada kan dibagi dua, ada mufasir individual, ada mufasir kolektif. Nah, beliau ini sebagai sifat mufasir individual, karena beliau menulis buku dengan argumennya sendiri. Nah, dilanjutkan ke sumber rujukan. Nah, dalam menulis buku tersebut atau mengarang kitab tafsir tersebut, beliau mempunyai sumber-sumber rujukan. Tentu pasti. Ya, yang pertama yaitu beliau merujuk pada Al-Qur'an dan hadis. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Manar, tafsir Al-Marogi, tafsir Ar-Razi, dan tafsir Jalalain. Dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan karena waktu yang terbatas. Kemudian metode hermeneutik. Nah, dalam sejarah hermeneutik Al-Quran setidaknya dibagi menjadi dua, yaitu hermeneutik Al-Quran tradisional dan hermeneutik kontemporer. Jika hermeneutik Al-Quran tradisional lebih menekankan pada kajian linguistik dan riwayah, maka hermeneutik Al-Quran kontemporer lebih menekankan pada segi konteksnya. Setidaknya ada 3 variabel yang menjadi acuan memahami aspek hermeneutik karya tafsir Al-Quran, yaitu yang pertama metode penafsiran. Nah, metode penafsiran yang dilakukan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar ini menggunakan segi kriteria metode muqaron dan maudhu'i. Nah, beliau menggunakan 2 metode itu. Kemudian nuansa tafsir ini beliau banyak menggunakan pendekatan seperti pendekatan historis, antropologis, sosiologis, linguistik atau bahasa, bahkan pendekatan ekologis, karena menurut asumsi beliau budaya yang menjunjung tinggi supremasi laki-laki sangat diwarnai oleh kondisi ekologinya. Kemudian pendekatan tafsir adalah titik pijak kerangka dari proses tafsir. Pendekatan tafsir ini dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Nah, dari
pembagian ini antara tekstual dan kontekstual, beliau menggunakan pendekatan tekstual yang gerakannya berangkat dari refleksi teks menuju praksis, yaitu menuju konteks. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan yang masih keliru, karena saya juga masih belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.